Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pada hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan akan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan, inilah setiap kami yang kembali datang kepadamu. Kami rindu ya Tuhan, di dalam melalui akan hari ini, kami bersama-sama terbekali oleh apa yang menjadi firman-Mu. Karena itu ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang menyatakan akan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga itulah yang membentuk kami di hari ini untuk bersama-sama hidup di dalam firman-Mu. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Mazmur 87. Mari bersama-sama kita membuka bagian Alkitab kita, dan mari bersama-sama kita membacakan akan bagian ini. Mazmur 87. Sion kota Allah. Mazmur Bani Korah, suatu nyanyian. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang Engkau, ya kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistia, Tirus, dan Ethiopia, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya. Dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala air mataku ada di dalammu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita mendaki gunung? Saya dan teman-teman SMA saya pernah. Dan tentunya ketika kita mendaki akan gunung, ini adalah suatu perjalanan yang tidak mudah. Karena perjalanannya harus menanjak, menyusuri akan perjalanan yang berliku-liku, belum lagi kami harus saling menjaga agar terhindar dari binatang buas ataupun beracun. Dan jujur saja ketika saya mendaki gunung bersama teman-teman saya itu, saya hampir menyerah di tengah perjalanan. Namun di tengah perjalanan itu juga kami saling menyemangati agar kami sampai ke atas gunung. Dan singkat cerita, pada akhirnya kami sampai ke atas gunung. Ketika sampai di atas gunung itu, saya begitu lega. Saya merasakan akan senang yang lain daripada yang lainnya. Begitu istimewa menikmati akan pemandangan yang ada di atas gunung, dan membuat saya ingin kembali. Padahal sebelumnya saya hampir menyerah. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, merenungkan kembali akan kisah saya ini, saya pun merenungkan bahwa ketika kita tahu betul apa yang ada di atas gunung, ketika kita mau untuk menantikan kembali akan menikmati keindahan yang ada di atas sana, maka ketika kita menyusuri akan perjalanan yang membuat kita menyerah dan rasanya tidak mau kembali lagi menempuh gunung tersebut. Tetapi ketika kita membayangkan akan keindahan, keistimewaan yang kita dapatkan di atas gunung, itu yang akan membuat kita untuk tetap effort untuk menyusuri perjalanan ke atas gunung itu dan bahkan menantikan waktunya kembali ke tempat tersebut. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita merefleksikan akan Mazmur 87 ini, kita akan mendapati akan keindahan dan keistimewaan yang diutarakan tentang Sion sebagai kota Allah. Dan itulah yang dinantikan oleh umatnya. Bahkan mereka ingin segera kembali, segera merasakan seutuhnya Sion sebagai kota Allah itu. Apa keindahan dan keistimewaan Sion sebagai kota Allah yang digambarkan dari Mazmur 87 ini? Yang pertama, yaitu Sion sebagai kota Allah adalah kota yang dibangun dan dipilih Allah untuk berdiam, bahkan yang dikasihinya. Nah, Sion di sini sama dengan kota Yerusalem, di mana tempat Raja Israel bertakhta dan tempat di mana Allah mau berdiam di bait sucinya pada zaman Salomo. Dan kemuliaan kota Sion dikatakan bahwa datang
dari bagaimana Allah yang memilih, beranugerah, mengasihi akan kota ini. Lalu yang kedua, Sion sebagai kota Allah di mana menampakkan akan keindahan dan keistimewaannya, di mana kota ini yang dipakai Allah untuk menghimpunkan bangsa-bangsa yang lainnya dalam rencana keselamatannya. Kalau kita melihat di ayat yang keempat, di situ dikatakan ada dari Rahab. Nah, Rahab di sini adalah istilah lain daripada Mesir. Lalu ada kota Babel dan kota-kota yang lainnya yang datang kepada Sion. Padahal sebelumnya mereka ini adalah musuh daripada Israel. Namun pada akhirnya mereka datang ke Sion. Mereka mengakui bahwa Allah adalah Allah yang sesungguhnya. Dan hal ini yang menyatakan di ayat yang kelima. Disinilah Sion ditegakkan sebagai kota Allah yang menampakkan akan keindahan dan keistimewaannya. Lalu yang ketiga, di ayat yang ketujuh menyatakan, disinilah Sion sebagai kota Allah menjadi tempat perayaan sukacita yang sesungguhnya. Di ayat yang ketujuh menyatakan bahwa mereka menyanyi-nyanyi sambil menari dan ramai-ramai mengeluarkan akan air mata sukacita yang mereka rasakan lain daripada yang lainnya, yang begitu istimewa, sukacita yang mereka rasakan. Dan inilah yang membuat umat Allah yang percaya kepadanya menantikan akan kota ini. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Sion di sini tentunya tidak hanya merujuk kepada kota Yerusalem di masa lampau, tetapi juga merujuk kepada Yerusalem di masa yang akan mendatang. Sebagaimana di dalam kitab Wahyu yang dituliskan oleh Rasul Yohanes, ia melihat bahwa Yerusalem baru adalah tempat di mana Allah memilih berdiam dan bahkan bertakhta untuk selama-lamanya kepada umat yang percaya, kepada umat tebusannya. Dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan, merenungkan akan Sion sebagai kota Allah ini. Inilah juga yang menjadi bagian dari iman kita sebagai umat yang percaya kepada Allah. Di dalam perjalanan di dunia ini, kita mungkin merasakan bahwa ini adalah perjalanan yang tidak mudah untuk ditempuh. Kita bahkan hampir menyerah di dalam menempuhnya. Tetapi ketika kita melihat iman kita, sebagaimana pada hari ini kita merefleksikan tentang Sion sebagai kota Allah, biarlah ini yang juga menguatkan akan iman kita untuk tetap terus menelusuri akan perjalanan yang tidak mudah ini di dalam dunia ini. Kita tetap melihat kepada Allah yang akan memerintah kekal yang seutuhnya dalam kehidupan kita. Bahkan di surga nanti sana, kita akan bersama-sama bersama dengan Allah yang kekal, hidup kekal bersamanya. Dan kita pun hidup di dalam sukacita yang sesungguhnya. Biarlah firman Tuhan ini yang juga boleh meneguhkan akan setiap kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk bersama-sama kami dapat merenungkan akan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah ketika kami bersama-sama melihat keindahan dan keistimewaan daripada Sion sebagai kota Allah, sebagaimana yang terungkap di dalam Mazmur 87 ini. Biarlah ini yang juga menguatkan kami di dalam penantian hidup bersama dengan Engkau seutuhnya di dalam kehidupan kekal itu ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami di dunia ini, kami tahu kami menyusuri perjalanan yang tidak mudah, bahkan yang membuat kami hampir menyerah. Tetapi ya Tuhan, biarkan keindahan dan keistimewaan daripada Sion sebagai kota Allah yang bersama-sama kami renungkan pada hari ini, menguatkan iman kami untuk terus menyusuri perjalanan ini bersama dengan Engkau. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk senantiasa memuliakan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.